Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rosdiana selaku sebagai moderator kelompok 1 yang beranggotakan Nur Aida Asmah, Eviani Purbasari, dan Dewi Satyana. Baik, di sini kami akan presentasi materi kami, yaitu materi tentang bisnis dalam konteks global. Pengertian bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Ada 3 dimensi dalam berbisnis global. Yang pertama adalah struktural, yaitu negara tempat perselisihan beroperasi dan aneka warga negara pemilik dan manajer puncaknya. Yang kedua, kinerja, yaitu aspek pendapat, jualan, dan aset. Dan yang ketiga adalah perilaku. Selanjutnya itu area bisnis global. Area bisnis global abad 21 yaitu global dan kompleks, perubahan akseleratif, kemudian aliran modal tanpa batas, jasa, hyperkompetisi, dan penggerak perubahan karena ledakan informasi, teknologi, dan persaingan global. Baik, melangkah ke materi selanjutnya itu faktor-faktor yang mendorong bisnis global. Faktor pertama adalah market driver, yaitu aspek perilaku konsumen, saluran distribusi, dan sifat bisnis yang bersangkutan, meliputi yang pertama pendapatan per kapita, yang kedua perubahan gaya hidup, yang ketiga arus wisatawan mancanegara yang semakin meningkat, yang keempat munculnya perilaku organisasi seperti pelanggan global, yang kelima pertumbuhan saluran distribusi yang semakin mengglobal, kemudian yang terakhir karena berkembangnya merek-merek global. Faktor kedua yaitu cost driver atau aspek ekonomi dunia bisnis dan perubahan yang terjadi, meliputi tekanan skala ekonomi yang harus dicapai, inovasi teknologi yang semakin cepat, yang ketiga kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, yang keempat munculnya NIC atau New Light Industry Countries, dan yang kelima karena perkembangan biaya pengembangan terhadap umur produk di pasar. Kemudian faktor selanjutnya yaitu government driver, yaitu segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti yang pertama pengurangan tarif hambatan tarif, yang kedua pengurangan hambatan non-tarif, dan yang ketiga pembentukan blok-blok perdagangan seperti sektor pasar tunggal Eropa, AFTA, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang terakhir yaitu competitive driver, yaitu segala tindakan sehubungan dengan perubahan yang terjadi seperti tingkat perdagangan dunia yang semakin meningkat, perusahaan asing yang semakin meningkat, serta banyaknya aliansi strategis global. Alasan perusahaan masuk pasar internasional karena menarik permintaan asing, pengembangan teknologi, penggunaan sumber daya murah, diversifikasi internasional untuk memenuhi permintaan dari berbagai negara terhadap produk yang dihasilkan, dan perluasan pasar. Dampak bisnis global yang pertama yaitu perusahaan asing dapat masuk dengan mudah ke sebuah negara dan ikut serta mengendalikan perekonomian negara yang bersangkutan. Yang kedua, perusahaan lokal yang tidak kompetitif akan bangkrut karena ketatnya persaingan. Yang ketiga, konsumen mempunyai banyak pilihan produk yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyal pada produk dan perusahaan tertentu. Dan terakhir, timbulnya nasionalisme terhadap produk lokal dan anti globalisasi. Daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri negara, atau antar daerah yang menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Sementara itu, daya saing global adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara
dalam perkembangan semua faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Ada beberapa solusi untuk perusahaan berdaya saing global, yaitu yang pertama, paham budaya lokal negara dan perilaku masyarakat dalam membeli. Yang kedua, paham sistem pajak, keuangan, dan kepabeanan. Yang ketiga, paham sistem distributif, logistik, dan infrastruktur negara. Dan yang keempat, punya eksekutif berkompetensi global. Keunggulan bersaing adalah kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang yang lebih murah daripada negara lain. Keunggulan atas pesaing ini didapat dengan menyampaikan pelanggan yang lebih besar melalui harga yang lebih murah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi. Beberapa manfaat keunggulan perusahaan bersaing di dunia bisnis yaitu yang pertama, pengeluaran anggaran untuk kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. Yang kedua, perusahaan memiliki brand image yang lebih kokoh dan unik. Dan yang ketiga, produk perusahaan memiliki kesan yang lebih unik dan spesial. Dan yang keempat, perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya yaitu untuk berhasil dalam menjalankan bisnis global sudah tentu harus menguasai selul-belul pengelolaannya dan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Hal-hal yang perlu dipahami dalam berbisnis global antara lain yaitu dimensi bisnis global, arah bisnis global, faktor-faktor yang mendorong bisnis global, alasan perusahaan masuk pasar internasional, dampak bisnis global, solusi untuk perusahaan berdaya saing global, dan bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Jika ada lebih, maka tidak usah dikembalikan, karena kami ikhlas. Sekian dari kami. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilillah #birul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.